Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akan melanjutkan di video perkuliahan matematika teknik untuk chapter transformasi Z di bagian yang ketiga. Kali ini kita akan berlanjut ke transformasi Z yang kelima untuk fungsi yang kelima, yaitu xt itu sama dengan T. Nah, bagaimana caranya kita bisa mentransformasikan Z untuk fungsi xt sama dengan T? Maka kita tulis transformasi Z dari T, xt-nya sama dengan T, sama dengan, ini adalah bentuk umum dari transformasi Z, K sama dengan 0, K kali T, ini menggantikan T, fungsi T ini kita gantikan dengan K kali T, dikali Z pangkat min K. Kemudian kita akan lihat ketika K sama dengan 0, 1, dan seterusnya, maka hasilnya untuk K sama dengan 0 adalah 0, ditambah untuk K sama dengan 1 adalah T dikali Z pangkat min 1, ditambah K sama dengan 2 adalah 2T kali Z pangkat min 2, ditambah K sama dengan 3 adalah 3T Z pangkat min 3, dan seterusnya. Nah, ini, deret ini, kita bisa uraikan dia menjadi beberapa bagian seperti fungsi yang sebelumnya, agar kita bisa mendapatkan bentuk yang sederhana dari transformasi Z untuk fungsi T. Maka ini sama dengan T kali Z pangkat min 1 ditambah 2T kali Z pangkat min 2 ditambah 3T kali Z pangkat min 3, dan seterusnya. Ini kan yang kita tulis yang atas. Nah, ini bisa kita pecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah T dikali Z pangkat min 1 ditambah T kali Z pangkat min 2 ditambah T kali Z pangkat min 3. Ini deret ini bentuk ringkasnya adalah pakai tadi A dibagi 1 dikurangi A dibagi 1 dikurangi R ya. Ini bentuk umum ketika ada penjumlahan deret kita ingin menuliskan bentuk umumnya seperti ini, maka ini menjadi A-nya adalah T kali Z pangkat min 1 dibagi 1 min Z pangkat min 1. Kemudian untuk T kali Z pangkat min 1 udah sama ya, cukup. Yang ini udah cukup karena cuma 1. Untuk yang T sama dengan min 2 kurang 1. Ini karena di sini ada yang di atas adalah ada 2 kali T kali Z pangkat min 2. Maka ini harus kita tambah dengan T dikali Z pangkat min 2 ditambah T kali Z pangkat min 3. Sama dengan deret ini adalah T kali Z pangkat min 2 dibagi 1 min Z pangkat min 1. Nah, untuk T pangkat Z min 2 udah cukup, tinggal T kali Z pangkat min 3 karena di sini ada 3. Jadi kita tambahkan dia dengan T kali Z pangkat min 3 ditambah bla 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 bla, belakangnya kan Z pangkat min 4 ya. T kali Z pangkat min 4. Nah, ini hasilnya adalah T kali Z pangkat min 3 dibagi, saya kasih sedikit, 1 min Z pangkat min 1. Nah, 3 bentuk ini kemudian kita tulis untuk menggantikan hasil yang sudah kita dapatkan di deret yang pertama tadi untuk fungsi T. Maka hasilnya ZT itu sama dengan T kali Z pangkat min 1
dibagi 1 min Z pangkat min 1 dikali 1 ditambah Z pangkat min 1 ditambah Z pangkat min 2 ditambah bla 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 bla. Oke, ini adalah ini ya. Jadi ini adalah kita tuliskan, ini kita tulis di sini. Oke. Kemudian ini sama dengan 3T kali Z pangkat min 1 dibagi 1 min Z pangkat min 1 dikali dengan deret ini adalah 1 dibagi 1 min Z pangkat min 1. Nah, ini sama dengan T kali Z pangkat min 1 dibagi 1 min Z pangkat min 1. Ini saya ganti aja yang di belakang ya. Ini gantinya dikalikan dengan sebentar. Ini dikalikan dengan Z ya. Dikalikan dengan Z. Yang atas dikalikan Z, yang bawah dikalikan Z, kita dapatkan yang bawah adalah Z min 1 dikali dengan, saya hapus, T dibagi Z min 1, yang belakang adalah Z dibagi Z min 1. Sama dengan T kali Z dibagi Z min 1 kuadrat. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa transformasi Z dari fungsi T itu sama dengan T kali Z dibagi Z min 1 kuadrat. Nah, kita dapat satu kesimpulan untuk fungsi yang fungsi T. Ini adalah transformasi, ini bisa Anda catat untuk fungsi T. Nah, kita lanjut ke bagian fungsi yang ke-6 setelah fungsi T. Yang ke-6 adalah XT itu sama dengan T kuadrat. Oke, jadi apa transformasi Z dari T kuadrat? Itu bentuk umumnya adalah jumlah dari K sama dengan 0 sampai tidak hingga T kuadratnya kita ganti dengan KT kuadrat kali Z pangkat min K. Maka kita uraikan dari K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Sehingga untuk K sama dengan 0 hasilnya adalah 0 ya. Tapi untuk K sama dengan 1 hasilnya adalah T kuadrat dikali Z pangkat min 1 ditambah K sama dengan 2, 4 T kuadrat Z pangkat min 2 ditambah K sama dengan 3, 9 T kuadrat kali Z pangkat min 3 ditambah 4, 16 T kuadrat kali Z pangkat min 4. Nah, kita bisa uraikan dia. Uraian yang pertama adalah T kuadrat kali Z pangkat min 1 ditambah T kuadrat kali Z pangkat min 2 ditambah T kuadrat kali Z pangkat min 3 ditambah T kuadrat kali Z pangkat min 4. Kemudian ini ditambah karena di sini ada 4 ya. Di sini 4 berarti kurang 3. 3T kuadrat Z pangkat min 2 ditambah 3T kuadrat Z pangkat min 3 ditambah 3T kuadrat Z pangkat min 4 ditambah bla bla bla. Kemudian yang order T kuadrat Z pangkat min 2 sudah habis. Sekarang untuk yang T kuadrat Z pangkat min 3. Di sini udah ada 4 berarti kurang 5 ya. 5 T kuadrat Z pangkat min 3 ditambah 5T kuadrat Z pangkat min 4 ditambah bla bla bla.
Nah, untuk yang T kuadrat Z pangkat min 3 di sini sudah habis, tinggal yang belakang ini ya yang belum. Maka yang belakang ini 1, 3, 4, 4 tambah 5, 9 berarti 7 ditambah 7T kuadrat Z pangkat min 4. Oke. Maka selanjutnya kita bisa tulis untuk yang uraian pertama, ini uraian yang pertama ini uraian yang pertama, uraian kedua, uraian ketiga. Nah, uraian yang pertama ini jadi sederhananya kita deret penjumlahan ini bisa kita tulis dengan T kuadrat Z pangkat min 1 dibagi 1 min Z pangkat min 1. Kemudian yang kedua, yang uraian kedua adalah 3T kuadrat Z pangkat min 2 dibagi 1 min Z pangkat min 1. Kemudian uraian yang ketiga adalah 5T kuadrat Z pangkat min 3 dibagi 1 min Z pangkat min 1. Oke. Ini adalah untuk uraian yang pertama. Ini uraian 2. Yang ini uraian ketiga. Oke, maka ini bisa kita tulis dengan, maka ini sama dengan, kita keluarkan T kuadrat Z pangkat min 1 dibagi 1 min Z pangkat min 1. 1 ditambah 3Z pangkat min 1 ditambah 5Z pangkat min 2 ditambah 7Z pangkat min 3 ditambah bla bla bla. Ini adalah uraian yang baru. Nah, sekarang kita uraikan, karena ini belum bentuk deret yang konsisten, maka yang ini kita akan uraikan lagi. Kita udah dapat yang pertama, T kuadrat Z pangkat min 1 dibagi 1 min Z pangkat min 1. Maka 1 ditambah 3Z pangkat min 1 ditambah 5Z pangkat min 2 ditambah 7Z pangkat min 3. Kita akan uraikan dia. Uraiannya bagaimana? Uraiannya adalah seperti ini, 1 ditambah Z pangkat min 1 ditambah Z pangkat min 2 ditambah Z pangkat min 3 ditambah bla 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 bla. Hasilnya adalah deretnya adalah 1 dibagi 1 min Z pangkat min 1. Kemudian yang berikutnya ini udah habis, tinggal yang ini ya. Ini belum, yang ini udah habis. Yang ini 2Z pangkat min 1 ditambah 2Z pangkat min 2 ditambah 2Z pangkat min 3 ditambah bla bla bla. Hasilnya adalah 2Z pangkat min 1 dibagi 1 min Z pangkat min 1. Kemudian yang Z pangkat min 1 sudah habis, tinggal yang Z pangkat min 2. Di sini adalah 2Z pangkat min 2 ditambah 2Z pangkat min 3 ditambah bla bla bla. Hasilnya deretnya adalah 2Z pangkat min 2 dibagi 1 min Z pangkat min 1. Kemudian Z pangkat min 2 sudah habis, tinggal Z pangkat min 3. Z pangkat 2Z pangkat min 3 ditambah bla bla bla. Maka ini hasilnya sama, 2Z pangkat min 3 menyebutnya sama, 1 min Z pangkat min 1. Nah, maka dari uraian A, B, C, dan D ini kita bisa tulis dia, kita bisa gabungkan dia. Maka gabungannya adalah 1 per 1 min
Z pangkat min 1 dalam kurung. Yang pertama 1 ditambah 2Z pangkat min 1 ditambah 2Z pangkat min 2 ditambah 2Z pangkat min 3 ditambah bla 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 bla. Ya, uraian dari A ditambah B. Maka ini adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Oke, maka bentuk ini kita bisa selesaikan. Maka ini sama dengan 1/1 min Z pangkat min 1 kurung 1 ditambah 2Z pangkat min 1 dibagi 1 min Z pangkat min 1. Oke, maka ini menjadi, kita kalikan 1 min Z pangkat min 1 ditambah 2Z pangkat min 1 dibagi 1 min Z pangkat min 1 kuadrat. Atau sama dengan 1, nih, min Z pangkat min 1 ditambah 2Z pangkat min 1 adalah Z pangkat min 1 ya, jadi 1 ditambah Z pangkat min 1 dibagi 1 min Z pangkat min 1 kuadrat. Maka dari sini kita udah mendapatkan bentuk yang kedua. Kalau misalnya Anda ingat, bentuk yang kedua ini adalah menguraikan dari bentuk yang tadi belum selesai, yang ini. 1 ditambah 3Z min 1 ditambah 5Z min 2 ditambah 7Z min 3. Jadi sekarang kita gabung untuk mendapatkan transformasi Z dari T kuadrat. Kita gabung dengan yang awal tadi. Maka transformasi Z dari T kuadrat itu sama dengan, yang pertama adalah T kuadrat dikali Z pangkat min 1 dibagi 1 min Z pangkat min 1 dikali yang ini. 1 ditambah Z pangkat min 1 dibagi 1 min Z pangkat min 1 kuadrat. Maka ini sama dengan T kuadrat kali Z pangkat min 1 dikali 1 ditambah Z pangkat min 1 dibagi, ini sama ya penyebutnya, cuma pangkatnya yang berbeda. Jadi 1 min Z pangkat min 1 pangkat 3. Nah, maka kita dapat menulis kesimpulannya bahwa transformasi Z dari T kuadrat adalah T kuadrat dikali Z dikali 1 ditambah Z dibagi Z min 1 pangkat 3. Ini adalah kesimpulan kita untuk transformasi Z fungsi T kuadrat. Oke, mungkin ini adalah untuk bagian yang kedua, kita menyelesaikan dua fungsi untuk transformasi Z. Kita akan meneruskan di bagian yang berikutnya. Selamat siang dan selamat belajar.